Kembali kita bersama dengan Hawa Harmoni Jiwa. Kali ini kami sudah membawa wanita yang hebat, ketua dari Kongres Pejuang Perempuan Indonesia, dengan Ibu Senda. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah mengundang saya. Ini kan ide yang sangat luar biasa banget. Ini terobosan terbaru ya buat saya, dan ini amazing banget. Saya juga mau mengetahui tantangan apa aja nih yang udah Ibu hadapi nih selama Ibu membangun dari KPP ini, dari mulai sampai saat ini nih gitu. Iya. Jadi ini kan pergerakan baru karena kita inginnya diskusi bersama. Nah, waktu kita di Kongres itu adalah sebuah melting pot antara perempuan yang sudah mempunyai organisasi yang besar ke ibu PKK yang masih middle lah ya, ke bawah. Iya, dan juga misalnya ibu-ibu yang Gojekers gitu kan. Menurut saya Gojekers itu sebuah profesi perempuan yang baru ya, dalam kalangan bahwa itu di kota-kota Gojekers ini mereka jadi punya waktu untuk ngasuh anak, tapi mereka juga memiliki tantangan dengan kekerasan yang ada di jalan. Iya, itu ya. Banyak banget itu kalau Gojekers perempuan itu kan. Iya, nah ini semua berkecimpung di satu ruangan. Jadi sekarang gimana caranya kita mencari titik temu antara mereka yang sudah memiliki dan mau berbagi, dan mereka yang masih kekurangan tapi tetap masih mau berbagi. Jadi yang memiliki jiwa sosial yang besar. Benar-benar udah tinggi ya jiwa sosialnya. Jadi walaupun mereka dalam kekurangan, mereka juga masih mau berbagi. Nah, ini kita lagi proses untuk menseleksi untuk memastikan jadi buat semua ini mutualisme gitu, dan saling memahami karena adanya social gap itu gitu. Jadi pas itu sih tantangannya, untuk kita saling memahami bahwa dengan pendidikan dan sosial ekonomi masing-masing itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang berat ya untuk membuat berkesinambungannya itu di antara kubu-kubunya mereka. Iya. Nah, itu cara ngadepinnya bagaimana? Ada kisah gak inspiratifnya dari Ibu Senda ini yang pernah terjadi nih? Jadi saya sendiri pengusaha, dan kita ini kebanyakan kalau pengusaha itu kita nggak gitu ada waktu untuk kumpul-kumpul terus mendengarkan apa yang berkumpulnya itu. Waktunya tuh lama, bisa seharian, setiap hari 8 jam. Jadi tapi ada perempuan, dia itu pedagang kaki lima, ya, dia pedagang kaki lima. Kemudian dia itu menghadapi banyak kekerasan di jalanan. Misalnya malam-malam pas dia lagi berdagang itu namanya pedagang kaki lima perempuan itu, mereka tuh rawan dijamret. Kayak gitu. Jadi bilangnya kan dia jualan kopi. Orang mau beli kopi tapi ngerampok tas dia. Jadi semua dagangan dia seharian habis. Karena dirampok itu. Iya, karena dirampok. Terus saya dan perempuan ini juga karena dia tinggal di tempat yang mereka namanya rumah sangat sederhana, senggol kanan, senggol kiri. Jadi iya. Nah, tapi SS-nya banyak ya? S-nya banyak, bukan 3 lagi ya. Kemudian dan yang masalah itu adalah pemerkosaan di dalam rumah tangga. Karena ya bagaimana enggak, karena itu seorang laki-laki tidur dengan anak perempuannya, ya, senggol kiri, senggol kanan, atau mungkin mereka
adik Dari kakak, perempuan atau dari mana? yang laki Iya, perempuan. Jadi itu adalah masalah sosial yang benar ya. hmm, Sangat, ya kita tidak kebayang ya gitu. iya, Tapi itu sangat masalah prihatin sosial. banget. Itu Iya, memang yang perlu harus kita perhatikan kan iya, dari dan segala itu. IBAM mereka itu jadi berkurang gitu. Dan namanya KDRT, dan dia sebagai seorang perempuan juga sama suaminya dimasukin tiang antena ke dalam organ intimnya. Jadi Oh ya? ya seperti itu adalah kisah kehidupan dia, tapi dia tetap masih mau berbagi. Wah, luar biasa Gitu, ya. dia masih mau dengan uangnya sendiri, itu hasilnya itu dia masih mau datang ke kongres, dia mau bantuin kongres, dia punya ide bahwa saya mau bikin sanggar tari yang gratis, saya mau ya pokoknya mereka banyak ide gitu. Sedangkan dari semua kehidupan yang keras yang kalau kita hanya bisa menangis, enggak, ini perempuan tetap jalan karena Amazing banget ya, itulah. luar biasa loh itu. Iya. Dari berbagai tekanan yang dia hadapi, dari segi rumah tangganya, kehidupannya, tapi dia masih jiwa sosialnya masih tinggi. Iya, jadi kita Itu luar mulai biasa. merangkul perempuan yang kayak gini, yang ayo dong, kalau perempuan yang mengalami seperti ini masih tidak patah semangat dan masih mau ngebantu, gimana perempuan-perempuan yang lebih beruntung dibanding beliau kayak gitu. Jadi dan itu banyak kisah-kisah sedih sebetulnya, perempuan-perempuan ini banyak banget. Nah, ini gimana caranya kita bisa hand in hand together tapi tanpa menyakiti gitu, karena banyak juga social problem ketika kita kerjasama, itu problem yang berbeda ya. Jadi kita harus menjaga juga ya supaya dia tidak tersinggung ya, dia tidak merasa ada, kan juga biar bagaimanapun mereka masih ada punya harga dirinya, jangan sampai tersentuh ke situ kan. Nah, kalau misalkan itu ini kan berarti kita mengatasi kesenjangan gendernya kita, ya kan? Terus dalam akses pendidikan dan ekonomi dari ibu ke depannya mau seperti apa nih? Oke, jadi sebetulnya pendidikan, kita kan ada Pak Prabowo itu kan mau mendirikan sekolah rakyat. Nah, sebetulnya sekolah rakyat itu bagus dan kita ingin memastikan bahwa suara kita itu terdengar, bahwa sekolah rakyat itu jangan cuma di kampung-kampung aja, tetap ada di Jakarta, tapi bentuknya itu sebagai daycare kayak gitu. Jadi kalau New Zealand itu ada namanya play center. Karena gini, masalah dari ibu-ibu ini semua, mereka tidak punya uang untuk cari pembantu, atau semua kan pada sibuk kerja. Jadi ibu-ibu ini nggak punya siapa yang mau jaga anak ini. Nah, jadi kita ingin mengajukan nanti ke pemerintahan, dinas sosial, dinas pendidikan, terus juga dengan Kementerian Perempuan. Kita harus adain kayak semacam play center yang ada di New Zealand untuk di Indonesia, untuk perempuan-perempuan ini biar bisa tetap berkarya, dan anak-anak ini dititipkan secara komunitas. Jadi nanti mereka, ibu-ibu ini akan ada piket. Jadi piket-piket yang mereka harus jaga anak lingkungan, ya mereka jaga anak lingkungan. Piket yang mereka tidak jaga anak lingkungan, ya mereka bisa bekerja dan berkarya gitu. Apalagi banyak outsourcing yang mereka bisa kerjain kayak gitu kan, banyak e-commerce yang mereka bisa kerjain, tapi yang mereka butuh itu adalah waktu tidak ada anak. Iya. Kadang-kadang walaupun di rumah tapi dia masih sibuk dengan urusan anak ya, kalau misalkan anaknya masih balita. Iya, dan ya juga kan? Ya masalah pendidikan itu sebetulnya kita juga butuh sistem KB, karena banyak KB kita itu nggak cocok sama perempuan. Jadi KB yang ada itu harus mesti perhatikan nih. Iya, karena KB itu bikin mens mereka nggak teratur. Pokoknya jadi mengganggu ada deh. Yang bisa jadi penyakit ya. Iya, jadi karena jadi KB ini itu ya. Karena kan nggak mens ya jadinya. Bukan, jadi kayak saya kenal beberapa kasus, kalau dia KB itu dia bisa mens itu sebulan bisa 2 kali, terus sebulan tuh bisa 3 kali, jadi nggak berhenti. Jadi jadi perempuan-perempuan yang masalah dengan KB ini tidak KB, karena takut itu dia repot juga kan. Repot kan,
ya untuk Sebulan perempuan sekali aja udah repot ya kan. iya. Kita perempuan. Terus itu kan juga suka apa ya maaf apa menstruation pad itu lumayan mahal ya gitu. Iya, Maksudnya itu kan benar. 10.000, itu satu pad itu kan kayak 2.000, sedangkan penghasilan kalau dia anaknya udah apa banyak tuh single income, itu kita lagi ngomongin yang penghasilan sehari 50.000 ya kan. Terus dia untuk padnya itu 2.000, tapi itu kan ya bagian dari pengeluaran dia kalau dia harus terus-terusan beli apa menstruation pad. Iya benar sih. Saat ini kan eranya udah teknologi ya, Bu ya. Udah benar-benar digital semua. Nah, menurut Ibu nih bagaimana cara Ibu kalau teknologi itu dapat memperkuat atau dapat membantu perempuan-perempuan kita? Pendapat Ibu gimana dengan adanya teknologi? Saat ini kan udah di eranya era teknologi. Era semua menggunakan digital. Iya kan? Nah, Ibu ada arah gak ke sana untuk mengajak nih perempuan-perempuan kita nih, perempuan-perempuan Indonesia ini untuk lebih aware, lebih mengenal dengan teknologi, karena ya mungkin udah banyak banget ya, tapi kan masih sangat minim. Untuk kalau kita middle low ya, middle low kita nggak bilang middle high kan otomatis udah pada mengerti. Nah, untuk tadi dengan adanya membantu pekerjaan di rumah dengan apa teknologi marketplace dan sekarang TikTok yang Ibu sekarang mau ada jalanin tadi middle care-nya itu untuk bagaimana pendapat Ibu dengan digabungkan dengan teknologi? Ya, ada jadi memang kedepannya nggak tuh? Ya, jadi memang ibu-ibu ini mereka harus melek teknologi, tapi kalau saya sering ke daerah itu mereka masalah signal. Iya, itu utama gitu ya. Mereka masalah signal. Ya. Jadi kita itu harus pemetaan kita gitu kan sebagai pejuang perempuan Indonesia, itu pemetaannya seperti apa, dan mereka mau menaungi daerah mana yang masih belum ada signalnya ya kan. Kita ada beberapa pemikiran-pemikiran yang untuk mengatasi signal itu kan, diantaranya ada Starlink ya kan, yang bisa di mana-mana, tapi itu nanti ada lagi ada bagiannya lah itu ada episodenya lagi nah jadi waktu COVID itu banyak pergerakan yang itu marketplace bergerak ya, marketplace itu bergerak, dan banyak ibu-ibu yang mereka bilang gini, saya waktu COVID penghasilan saya lebih besar dibanding sebelum COVID. Kenapa? Karena mereka diintroduce di marketplace. Yes. Mereka diintroduce di marketplace dan mereka membuat market disruption. Yes. Atau yang disebut jadi pasar merah. Jadi kalau yang sekarang kita di industri itu semua yang penghasil pengrajin yang tadinya ada supplier distributor di tengahnya, semua bisa langsung mengakses ke mereka. Merekanya booming, penghasilan mereka lebih besar karena langsung end to end, tapi yang di tengah-tengahnya semua jadi market red market. Gitu. Mungkin sekarang masih dari COVID sampai sekarang ini kita udah masih belum ini ya Bu ya, masih belum move on. Dunia sudah berubah, terutama kalau misalnya kita berada di dunia fashion ya, itu yang tadinya yang di Tanah Abang itu mereka dari pabrik terus mereka ngambil terus mereka jual segala macam, sekarang udah bisa customer bisa langsung ke pabrik, customer bisa langsung ke UMKM yang bikin home industrinya. Ya benar. Gitu. Jadi penting buat kita mau outreach ke mereka, tapi ada berapa di luar dari marketplace itu mereka juga memiliki keterbatasan yang butuh kita address juga nantinya. Dari semua tadi pembicaraan kita nih, kira-kira nih Ibu Senda ini butuh gak sih support dari dukungan dari laki-laki gitu loh, dari pasangan atau dari ya tentunya kita. Butuh. Nah, tentunya seperti apa nih? Karena kita tinggal di Indonesia, kita butuh izin dari suami.
Itu biasanya Eh, perizinan dari suami untuk kita dukungannya seperti beraktivitas. apa gitu. Iya. Harapannya nih untuk para lelaki, para suami, harapan Bu Senda untuk eh, perjuangan perempuan ini seperti apa? Tuh. Ya, itu kembali lagi kepada pasangan mereka. Tapi kalau misalnya sekarang kita ngomong bahwa kemarin saya ngomong sama teman saya ini juga, dia orang Jepang. Dulu di Jepang itu perusahaan itu membayar seorang laki-laki untuk menghidupkan keluarga gitu. Oh. Sekarang perusahaan itu tidak membayar laki-laki untuk menghidupkan keluarga, tapi untuk menghidupkan dirinya sendiri. Oh ya? Ya, nah hal itu juga sepertinya kita alami di Indonesia. Jadi single income itu banyak yang tidak cukup gitu. Jadi harus memang laki-laki dan perempuannya harus bekerja. Ya, saling mendukung ya. Iya, tapi kita punya budaya-budaya yang jadi membuat itu complicated gitu. Jadi ya disinilah peran para pejuang perempuan Indonesia ini untuk kita sharing terus cara mengatasi problema budaya dan problema ekonomi dan problema sosial itu seperti apa, itu kita mengatasinya tidak dari yang kita baca di buku, tapi kita mengatasinya dari sharing kisah bersama-sama gitu, pengalaman perempuan-perempuan yang telah mengalami duka yang sedang perempuan lain alami. Ya, karena banyak sekali ya sekarang ya kekerasan terhadap rumah tangga seperti itu. Nah, di sini peran dari Kongres Perempuan Pejuang Indonesia ini bagaimana sih cara kita mengupayakan atau mencegah kekerasan itu terjadi terhadap perempuan. Jadi perempuan ini harus bagaimana untuk kita bisa menghindari. Seperti tadi yang Ibu ceritakan, dengan adanya rumah yang sangat gitu kan. Sangatnya kan banyak tuh Bu. Sangat sempit, senggol sana, senggol sini, katanya 4S. Nah, 4S yang terjadinya bisa jadi kekerasan karena juga adanya pemerkosaan itu ya. Ya, jadi kita mau bekerja sama dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban gitu, karena untuk saat ini kita masih belum bisa mendeteksi semua itu, tapi mungkin dengan adanya kayak loop kita dan portal-portal lain dan ibu-ibu pejuang lain dan perempuan-perempuan pejuang lain yang mau mengutarakan safety ya, safety dalam rumah tangga seperti apa, dari situ itulah salah satu program kita dari sosial media gitu misalnya. Tapi nanti sharing programnya itu based on sharing, misalnya kalau lakinya bertindak seperti ini, pengalamannya seperti ini, jadi lebih ke talk kita show. Harus mencegahnya ya, gimana caranya supaya tidak jadinya tuh keributan yang mengakibatkan adanya kekerasan. Iya. Nah, ini bagian juga nih dari Ibu nih kayaknya nih. Iya, jadi nanti berupanya itu talk show tapi dalam sosial media untuk perempuan-perempuan yang sedang mengalami kedukaan di rumah tangga mereka. Tapi di sini kita untuk bagi dan mereka akan komentar masalah mereka kayak gimana, karena dan terutama itu yang kita harus miliki itu adalah LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Seperti itu. Di sini kan mencangkup semua nih. Kongres Pejuang Perempuan Indonesia tadi ada 4 bidang ya. Ada sosial, budaya, hukum, politik, ekonomi 5 ya. Sekarang berada ke 5. Tadinya kita masukin budaya ke dalam sosial. Tapi ternyata untuk perempuan setelah kongres itu terjadi, kita sepakat bahwa budaya itu harus sendiri. Karena budaya itu apalagi tari dan senam, walaupun senam itu bukan masuk dari bagian budaya, tapi itu adalah pelampiasan dari semua duka yang dialami, semua rintangan. Iya, itu adalah social emotional support gitu. Nah, untuk kolaborasi dari 5 bidang ini semuanya nih,
eh, dari pihak ibu nih mau mencapai visi misinya tuh apa sih? Dengan menggabungkan atau mengkolaborasi dari sosial, budaya, ekonomi, hukum. Nah, itu gimana Ibu? Kedepannya visi misinya itu dengan menggabungkan 5 bidang ini. Jadi perempuan Indonesia ini harus utuh, harus kuat sebagai personality. Untuk apapun yang mereka sedang jajaki, itu mereka harus mengetahui itu. Kita ingin dari buku-buku yang ditulis oleh R.A. Kartini, yang waktu itu dia tulis itu adalah kebebasan untuk menjadi diri sendiri, kebebasan untuk menjadi seorang individu. Sekarang kita sudah memiliki kebebasan tersebut, tapi seri kita masih belum lengkap, gitu. Terutama di bidang hukum, gitu. Dan perempuan ini sekarang banyak banget yang melalui perceraian, kayak gitu, dan mereka harus memahami itu. Kemudian dengan sekarang mereka bersosial media, nanti kena pelanggaran ini, pelanggaran itu. Banyak ya? Banyak Iya, cuma ngomong aja terus udah langsung kena. Iya. Ada beberapa juga cuman dari kita berbicara itu sampai masuk ya. Iya. Gitu. Jadi dengan adanya kita kebebasan, kita harus tahu juga dengan kebebasan itu cara melindungi diri kita biar kita nggak kebablasan dengan kebebasan itu. Ya, betul. Ya, jadi visi misinya adalah biar perempuan ini tuh kuat. Jadi kita juga antara social gap itu juga nggak terlalu besar, gitu. Jadinya kita bisa bekerja sama ke depannya lebih baik gitu. Misalnya kalau di Jepang itu kan sampai mereka SD kelas 3 itu yang diajarkan itu adalah tata krama dan social bonding skill. Nah, di Indonesia pendidikannya itu dari kecil itu udah kalistung, baca tulis berhitung dan menghafal. Jadi paling yang kita masa IBA itu diajari di PPKN. Iya, benar, PPKN-nya udah nggak ada. Jadi ini visi udah banyak yang dasarnya, udah banyak yang lupa nih. Jadi visi-visi besarnya itu adalah biar kita semua bisa berkolaborasi untuk saling memajukan tanpa menjatuhkan. Gitu. Jadi kalau di perempuan-perempuan Filipina ada mereka istilah crab mentality. Crab mentality itu adalah mereka saling ke atas, manjat ke atas, saling menjatuhkan. Jadi berantem di bawah aja. Jadi nggak sampai ini ya. Jadi memang benar-benar kita di sini harus sama-sama saling menjaga, saling tahu batasannya gitu ya Bu ya. Ya, saling memahami, saling mengetahui batasan biar kita bisa saling sama-sama maju karena kita semua saling membutuhkan. Ya, kayak gitu. Sekali. Ya, kita mau bersamakan persepsi biar kita bisa besar bersama-sama. Jadi dari kami untuk kami. Oke, ini pembicaraan yang luar biasa banget untuk para perempuan di luar sana karena kita sudah diwakili oleh ibu kita yang luar biasa, Ibu Senda ini sebagai Ketua Kongres Perempuan Pejuang Indonesia. Mungkin ada tipsnya atau saran-saran untuk perempuan-perempuan di luar sana dari Bu Senda. Jadi kita menginginkan pejuang perempuan Indonesia ini, kalau ibu-ibu, kakak-kakak di sana, adik-adik yang merupakan aktivis apapun bentuknya, yang mau membangun komunitas, yang mau membangun bangsa, ayo join dengan pejuang perempuan Indonesia, di mana kita bersama-sama saling membantu, saling bercerita, saling berkolaborasi untuk membangkitkan cita-cita kita masing-masing. Oke. Untuk kali ini, untuk Harmoni Jiwa, pembicaraan yang luar biasa untuk kita perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan hebat, sudah
motori dengan Ibu Senda, dengan KPPI, Kongres Pejuang Perempuan Indonesia. Kita akan kembali lagi dengan topik yang berbeda dan yang lebih luar biasa lagi. Kita bersama dengan Lut kita. Terima kasih. Makasih Bu. Sama-sama.